Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bagaimana hari ini? Luar biasa, amin. Ya, saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa di mana kita diberi kesempatan kembali untuk kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita semua akan sama-sama fokuskan hati kita. Baik jemaat yang ada di tempat ini, juga pendengar suara akurat dimanapun berada. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita fokus hanya kepada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa mengawali ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat hari yang indah, buat hari yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sangat percaya berkat-berkat yang luar biasa sudah Kau sediakan bagi kami. Dan kami mau memberikan seluruh hidup kami hari ini untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk beribadah kepadamu dengan segenap hati kami. Dan kami siap untuk memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Engkau yang sudah menebus kami. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
Bapa, biar hari ini, pagi ini kami disatukan dengan Kristus, kami menjadi satu karena kuasa-Mu. Dan kami percaya saat kami disatukan dengan kuasa Allah, ada kuasa yang bekerja mematahkan segala dosa-dosa, hidup berdosa, kebiasaan berdosa, dan Tuhan buat kami baru kembali, dan jadi orang-orang diciptakan baru yang fascinating, yang mengagumkan di hadapan Tuhan. Berkatilah kami semuanya pagi ini, kuduskan ruangan ini, kuduskan juga sarana, prasarana ibadah, supaya bisa dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan buka hati kami semuanya, bisa mendengar firman-Mu dengan baik, dan kami tangkap rema baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, yang pertama-tama harapan saya jemaat itu semuanya berubah jadi bukan hanya sekedar ibadah-ibadahan tanpa mengerti dan tidak punya kuasa, tapi beribadat dan mengerti kuasa Tuhan. Katakan amin. Ya itu ya, jadi seperti itu tentang bebas dari ikatan dosa. Sebelum itu Bapak gambarkan dulu seperti ini ya. Jadi semua orang berdosa, kemarin udah kita tahu ya nih, orang berdosa, di dosa semua, di dunia, seluruh dunia. Tidak ada orang yang hidupnya suci, betul-betul suci. Bahkan dia hidup di lingkungan orang suci pun tetap dia juga potensi berbuat dosa. Katakan amin. Harus pahami loh ya. Jadi dunia ini nggak ada tempatnya, nggak ada setitik pun yang membuat seseorang ada di situ, dia suci dan dikenan Tuhan. Nggak ada. Jadi dunia ini sudah berdosa. Ya, dunia ini ya, kalau katakan ini dunia, dua tuh ya, dunia ini isinya dosa, seluruh dosa. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Semuanya berdosa. Kenapa? Ini yang disebut dengan dosa awal. Dosa yang dibuat oleh karena leluhur kita dulu melanggar perintah firman Tuhan. Jangan kau makan buah yang di tengah ini. Gara-gara dimakanlah, maka seluruh dunia, seluruh manusia berdosa. Ini disebut dosa asal. Jadi ada dosa asal. Nah, ini ngefek gak? Ngefek terus. Jadi ke bawah dosa asal. Sering juga orang pakai kata dosa asal juga dosa warisan. Sama, maknanya sama. Dosa asal, dosa warisan itu sama. Yang aku warisi, bukan aku berbuat, tapi aku warisi. Katakan amin. Saya nggak berbuat itu dulu, tapi sekarang kena ke saya. Sampai kepada keturunan kita semuanya. Ya, dosa. Jadi semua manusia berdosa, dan pasti mati, pasti binasa. Lalu datang Tuhan Yesus Kristus ya di sini. Jadi tuh Bapak bawa buku-buku yang hanya berapa gelintir aja tuh belum mewakili semuanya. Hari ini saya bawa 3 ya, segede-gede gini bukunya nih. Masih ada 100-an lagi di perpustakaan Bapak untuk ngerti ini loh. Jadi kalau memang nggak Bapak ajarin tuh, cuma jadi orang Kristen yang nggak ngerti, buta tentang ini semuanya. Padahal ini intinya, ya. Jadi yang lain tuh nyanyi segala macam, ya bukan nggak berguna, tapi kalau nggak ngerti ini percuma. Yang ini Bapak ajarin ngerti banget, harus ngerti, ya. Dosa asal dunia, tidak ada satupun manusia hidup di titik manapun yang bisa bebas tanpa dosa. Semua udah melekat dalam dirinya, diwarisi. Kenapa? Nenek moyang kita dulu jatuh dalam dosa itu, sehingga tidak ada orang yang paling suci. Aku juga enggak, ya, Bapak Ibu juga enggak. Semua kita orang berdosa. Lalu datang Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini Yesus Kristus yang kemarin udah kita bahas, yang Kristo itu, Yesus Kristo. Yesua namanya, ya. Jadi nama Yosua sama dengan Yesus, tapi dalam bahasa berbeda. Bahasa Aramaiknya Yosua. Ya, Yesus. Datang Tuhan Yesus. Nah, kedatangannya jadikan tahun 0. Sejak itu kita jadi tahun 0. Ini disebut Perjanjian Lama atau sebelum Masehi. Yesus datang jadi tahun Masehi.
tahunnya tahun 0. Tahun 0. Nah ini ke belakang disebut dengan sebelum Masehi, SM. S-nya kecil, Masehinya besar. M-nya. Sudah itu, setelah ini ke sini, ini tahun Masehi. Masehi. Nah. Ini sekarang kita hidup tahun Masehi. 2020, sebelum apa sesudah? Beda, sesudah Masehi. Ini kalau 2020 dulu sebelumnya itu zamannya Raja Daud hidup. Ya, bedanya situ ya. Jadi tolak ukurnya apa? Ini pribadi ini datang jadi peradaban berubah semuanya. Hebat. Sejak dia datang, ini tahun jadi yang sana sebelum dia lahir namanya sebelum Masehi, yang sesudah dia lahir namanya tahun Masehi. Sekarang kita hidup di tahun Masehi. Setelah Yesus Kristus datang. Nah, lalu yang percaya pada ini selamat. Nah, itu dia. Ya, diselamatkan, percaya pada Yesus selamat. Nah. Dosa, semua berdosa. Tuhan Yesus datang, yang percaya selamat. Doktrin kita ya. Lalu jalan lagi di sini dia mati. Dan bangkit, istilahnya ada bangkit ya. Bangkit. Yang dikenal dengan Paskah. Sini, Paskah. Nah, ini juga jadi satu euforia yang penting. Orang percaya itu bangkit, tidak lagi hidup dalam dosa. Dulu dalam dosa, percaya dengan dia, disatukan, unity with Christ. Disatukan dengan Kristus, dia bangkit, aku melok bangkit. Disatukan dengan Kristus. Yang percaya itu bukan cuma percaya secara akaliah, percaya secara intelektual, menerima secara intelektual, menerima secara pemikiran, tapi percaya itu percaya yang disatukan dengan dia, secara pribadi disatukan dengan dia. Nah, kita bangkit. Yang pertama, bangkit dari kuasa dosa, yang ini nih, yang udah ngejebak kita. Selamanya kan berdosa. Ketemu dengan ini, disatukan dengan Kristus, aku jadi bangkit sini. Satukan, bebas dari dosa, bisa lepas. Tanpa ini, tanpa percaya ini, aku tetap orang berdosa selamanya. Mau berbuat baik dimanapun, sesuci apapun, seadil apapun, sebermoral apapun, tetap orang berdosa. Jatahnya masuk neraka. Percaya pada Yesus, aku dibangkitkan karena disatukan dengan Kristus. Kristus telah mati, dia bangkit, aku juga bangkit. Dan ini juga melambangkan tempat saya yang baru di surga. Katakan amin. Ini Kristen. Begini dia. Nah, kita lihat kalau ini semuanya, bahwa dalam inti kekristenan itu enggak ada terkait dengan yang lain-lainnya. Misalnya gedung gereja bagus, maka saya ke surga. Pendeta baik, ini enggak ada semua. Lihat bacaan ini enggak ada. Ornamen gereja apapun enggak ada. Asal percaya Yesus, disatukan unity with Christ, Anda dibangkitkan, jaminannya ke surga. Halo? Mau gereja temboknya dari dinding batu, udah mau pakai bebas segini, nggak ada apa-apanya, nggak ada kaitannya. Jadi inti kekristenan adalah percaya pada Yesus. Yang di tengah-tengah ini intinya nih. Nah, bukan yang lain-lain. Acara gereja aja juga nggak menyelamatkan, nggak penting. Ini nggak ada acara. Mau tanpa pujian langsung nyanyi, boleh langsung khotbah. Pujian 1, pujian 2, pujian 3, pakai band, nggak pakai band, nggak ada hubungannya semuanya. Yang inti adalah dia ini. Kamu di sini ada keterkaitan nggak dengan Kristus? Bila tidak, maka ini semua percuma yang kita lakukan. Katakan amin. Ya, sekali lagi ya, bilang, semua manusia itu berdosa. Semua. Tidak ada satu orang pun, dan bahkan dia hidup di satu titik manapun di muka bumi ini yang dia bisa bebas. Tidak ada yang menjaminnya. Tidak ada.
apapun statusnya, orang penting, gubernur, segala macam, pasti masuk neraka. Lalu Yesus datang. Yang percaya pada ini, disatukan dengan dia dalam kematiannya, disatukan juga dalam kebangkitannya, akan menerima hidup kekal surga. Di surga kita bukan hidup semenit, 2 menit, 20 jam, 20 tahun, 100 tahun, selama-lamanya. Forever and ever, selama-lama hidup di surga. Namanya hidup kekal. Katakan amin. Sekarang kita akan bahas tentang ini. Kuasa dosa tadi itu. Kenapa bisa kita terikat dengan dosa? Ya, nah kita akan mulai maju. Sekarang coba diklik yang pertama. Ya, kita akan buka dulu ya. Ini 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat 5. Kita akan baca sama-sama ya. Judul kita baca dulu judulnya 2 3. Bebas dan merdeka dari ikatan dosa. Jadi Rasul Paulus pernah bilang begini, doktrin dia begini. Aku tuh benci dengan apa yang aku perbuat. Artinya bicara tentang orang berdosa. Aku tuh benci dengan dosa-dosaku. Tetapi apa yang aku perbuat adalah seperti apa yang aku benci. Misalnya, saya benci berbohong, tapi justru aku tuh pembohong. Aku benci berbuat jahat sama orang lain, tapi aku jadi penjahat. Saya benci menipu orang lain, tapi saya adalah penipu. Namanya ikatan dosa. Makin kita benci, kita makin terikat di situ. Mau lepas nggak bisa, mau lepas nggak bisa. Sadar aku berdosa, sadar aku ngerti aku jahat, sadar aku dosaku ini bisa buat aku masuk neraka, tapi nggak bisa lepas. Namanya bonding, ikatan. Kita mau belajar yang penting ini. Kenapa orang terikat terus pada dosanya? Ngerti itu berdosa, tapi nggak bisa lepas. Cannot. Tuhan, aku mau lepas dari dosa. Aku nggak mau begini. Aku sadar ini berdosa dan itu menjauhkan saya dari Engkau. Tapi semakin berusaha, semakin nggak bisa. Kecuali kita menerima anugerahnya. Hari ini kita akan terima anugerah supaya Anda bebas dari dosa. Tidak jadi budak dosa terus-menerus. Ya, kita baca ya. 1 Yohanes 3 4 1 sampai 5. Kita akan baca sama-sama. Dibuka dulu ya. Ya, katakan Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin keliru, sebab Alkitab adalah firman Allah. Ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Katakan amin. Jadi dulu Rasul Yohanes berkata, betapa besarnya, how big the God grace yang Tuhan berikan pada kita. Ya, kenapa? Sebentar ya, karena ingat yang ini udah nggak mungkin lepas. Jadi kenapa disebut begitu besarnya, alangkah besarnya kasih karunia Allah, karena kita nggak mungkin bisa lepas. Impossible. Tadi Bapak katakan, tidak ada satu orang pun hidup di titik manapun di muka bumi ini yang bisa lepas. Only by God grace. Itu dia. Maka katakan betapa besarnya. Katakan amin. Betapa besarnya anugerah yang diberikan Bapa surgawi pada kita supaya kita bisa lepas ini. Anugerah. Kita udah belajar kemarin kan? Keselamatan itu karena kasih karunia ya. Nih, Datuk turun dari atas ke saya. Ini saya. Ini Allah. Lah ini yang disebut dengan kasih karunia. Besar. Usaha saya enggak akan pernah bisa melepaskan saya dari dosa terkutuk sampai kapanpun. Mau belajar teologi, mau sekolah S2, S3, tetap orang berdosa. Kecuali terima anugerah kasih karunia Tuhan. Aku jadi beriman, aku jadi datang pada Yesus, aku jadi percaya pada Yesus. Ini anugerah. Katakan amin. Kita pernah kemarin saksikan Pak Hari itu 7 bersaudara, 7 ya Pak ya. Hanya beliau yang Kristen. Kok bisa yang lain? Ya berarti yang terima kasih karunia itu hanya Pak Hari.
Tapi kita doakan sebuah keluarga lain, adik-adik juga terima nantinya. Kita doakan terus. Beliau udah terima. Ini dia. Maka disebut betapa besarnya. Amin. Ada lagu kita kemarin minggu lalu ya. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Kasih yang ditunjukkannya lewat siapa? Yesus yang mati ini. Jadi waktu Tuhan kasih anaknya mati di kayu salib, itu anugerah. Bayangkan anak saya satu tahun misal Dida tuh, diizinkan untuk mati bagi penebusan dosa jemaat semuanya. Kan itu anugerah luar biasa. Dia relakan anaknya untuk mati supaya yang percaya diselamatkan. Itulah anugerah. Ya, jadi setelah kita selamatkan, janganlah hidup kita masih sama dengan yang dulu. Itu menghina Tuhan. Penghinaan. Ya. Maka kenapa Bapak suka bilang gitu, kalau udah Kristen benar tuh ibadahnya juga enggak oglangan. Enggak mungkin. Begitu kita sikapnya gitu, kita menghina Tuhan. Enggak nganggep yang ini tadi. Padahal itu anugerah yang luar biasa dianugerahkan Tuhan pada kita. Yang kita dengan usaha kita, dengan kekayaan kita, dengan harta kita, kepintaran kita, tidak mungkin beroleh surga sampai kapanpun. Tidak mungkin. Kecuali tadi anugerah. Pentingnya ini ya. Jadi karena itu, kalau Bapak Ibu suka dengarkan khotbah-khotbah, cari YouTube ada ya. Khotbahnya Reinhard Bonnke, Billy Graham, Benny Hinn. Mereka cuma main di area sini aja. Nggak pernah khotbah-khotbah lain. Ini yang Bapak khotbahkan ini khotbah mereka begitu terus. Seputar itu terus. Ya, anugerah, 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 anugerah. Kamu diselamatkan karena anugerah, jangan macam-macam gitu. Maka ngomongnya bisa sekasar mungkin kayaknya. Karena kebangetan kalau udah terima anugerah masih balik lagi nyicipin dosa. Maka firman dari Tuhan Yesus juga datang dengan luar biasa. Jangan kayak anjing kembali lagi pada muntahnya. Udah dimuntahin dimakan lagi. Kayak gitulah kita, udah bebas dari dosa, udah kenal Tuhan Yesus, balik lagi berbuat kayak gitu. Itu parah loh. Super parah kayak gitu ya. Nah kita jangan kayak gitu. Itu tempat yang gitu tuh yang balik lagi tuh pasti masuknya neraka. Saya lanjut baca lagi ya. Tadi saya potong sebentar ya. Dikaruniakan Bapa kepada kita. Memang itu pemberian Bapa. Halo. Bapa surgawi. Pernah baca Alkitab ada kata Tuhan yang dengan huruf besar semua, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Tuhan yang itu dari bahasa perjanjian lama itu menggantikan, itu merupakan sebut atau artinya tuh Yahweh, YHWH, YHWH. Orang Ibrani, orang Yahudi dulu nggak pernah berani menyebut nama Yahweh. Jadi lompat kalau Yahweh itu dibilangnya Adonai. Tuan atau tuanku atau majikanku. Itu T-nya kecil. T kecil, T besar, U kecil, H kecil, A, N kecil. Kalau yang besar-besar semua huruf kapital itu melambangkan Yahweh. Ya dulu ya. Tapi itu enggak ada dibedakan untuk bapak atau anak. Ya dulu gitu ya. Nah tapi dulu itu yang sekarang kita pakai istilah bapak, itu sebutan itu untuk bapak. Yang dulu ya, jadi Bapak itu sebutan YHWH itu. Yahweh itu, ya, Tuhan, huruf besar kapital ya. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kan karunia tuh. Pantas enggak kita jadi anaknya? Enggak pantas, dosanya banyak. Tapi sehingga kita disebut anak-anak Allah karena karunia dari Allah tadi. Lanjut ya. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Setuju? Saya bukan lagi dari dunia, bukan anak dunia lagi, saya anaknya Allah. Maka dunia enggak mengenal kita. Artinya enggak mengenal kita karena kita enggak hidup seperti mereka. Setuju? Pasti kenal nama saya Melvin. Orang sana kenal nama saya juga begitu. Tapi mereka melihat saya enggak hidup kayak mereka enggak kenal Melvin. Yang mereka kenal orang hidupnya di duniawi itu. Jadi kalau Anda masih hidupnya duniawi, kalian dikenal mereka. Dan kalian seperti mereka. Tapi ketika kita berubah, bertobat, enggak kayak gitu hidupnya,
berubah sama sekali, bermetamorfosis, maka mereka tidak kenal ini, sehingga kita tidak dikenal. Beda cara hidupnya, beda gaya hidupnya, beda cara berpikirnya, beda semuanya. Nah, itu namanya tidak dikenal. Sebab dunia tidak mengenal dia. Ayat 2, masih saudara yang baca, 2, 3. Ya. Sama seperti dia, ntar ya. Jadi kita nggak tahu kayak apa kita bentuknya, betul? Sekarang kita hidup dunia ini masih kayak gini. Tapi kata firman tadi ayat 2, bila Kristus menyatakan dirinya pada kita, menyatakan diri pada kita, maka saya itu kayak dia. Katakan yang setuju, kayak dia. Saya nggak jadikan diri saya kayak dia, tapi ada kuasa yang menjadikan saya kayak dia. Ya. Ayat 3, saya lanjutkan lagi. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya mensucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jangan lagi berbuat dosa. Kalau kamu udah diampuni, yang tadi ini Bapak Ibu yang kan dari sini kita, Tuhan udah sucikan kita, maka kita harus berubah, di titik ini udah berubah. Udah kenal dia udah menyatakan kasihnya pada kita. Ada amin? Masa sama? Beda dong. Waktu bapak ibu dulu masih bujangan, hidup sendiri, ya kayak gitu kita tahu. Tapi begitu mengikatkan janji, bagi yang wanita misalnya, datang seorang pria mengatakan, kamu bersedia nggak untuk hidup bersama dengan saya? Menjadi istriku, menjadi ibu dari anak-anakku. Dia katakan, siap, sedia. Oke. Itu hidupnya setiap hari itu berubah. Dia bukan hidup bagi diri sendiri lagi, tapi melayani suaminya. Nah, jemaat juga begitu. Sejak kita komitmen pada Tuhan, kita berubah. Gak boleh sesuka-suka kita lagi. Ada Tuhan yang di atas kita, yang harus kita sembah dan kita layani. Kita hidup menurut Dia, seperti Dia, yang Dia maui. Jadi suci. Katakan amin. Gak boleh suka-suka kita. Halo, ya. Ayat 4 sekarang, 2, 3. Nah ini dia. Ini definisi dosa. Setiap pelanggaran pada hukum Allah adalah dosa. Jadi apa itu dosa? Semua pelanggaran besar kecil terhadap Allah, firman Allah itu dosa. Katakan amin. Kapan kita bisa tahu? Ya kalau kamu memang belajar firman Tuhan, kamu akan ngerti. Tapi kalau kita nggak punya minat belajar firman Tuhan, kita nggak pernah tahu yang kita perbuat itu berdosa. Kenapa? Karena kamu nggak tahu itu dosa apa enggaknya. Tapi firman berkata, setiap pelanggaran pada perintah Tuhan, firman Allah merupakan pelanggaran dosa, dan itulah definisi dosa. Dan dosa itu mengikat saya dirantai dosa. Ya, dirantai oleh dosa. Halo, tidak ada yang bisa melepaskan saya. Saya sekolah gak bisa membuat saya bebas dari dosa. Saya belajar sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika, gak bisa melepas saya dari dosa. Dan saya belajar agama pun tidak bisa melepas saya dari dosa. Hanya Yesus yang datang bebaskan saya. Katakan amin. Bebaskan saya, hanya Dia. Ya. Nah ini ayat 5-nya kita tinggalkan dulu, kita maju dulu sebentar ya. Kembali pada materi. Ini dia ayat intinya. Ya, jadi dosa adalah definisi, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Besar kecil dilanggar dosa namanya. Langsung dicatat oleh Tuhan, ya. Dan catatan kita tuh, seabrak-abrak. Udah berjilid-jilid dosanya banyak sekali. Itu hanya akan dihapus, dibuang ketika saya datang pada Yesus. Ada amin. Datang pada Yesus, selesai semuanya. Beres. Aku nggak punya hutang dosa lagi. Jadi dosa itu mengikat kita, dirantai.
Dulu saya jauh dari jalan Tuhan, orang yang terhilang dan buta. Tapi oleh cinta, Yesus datang pada saya. Ya, sekarang aku terlepas dan bebas. Cinta Tuhan membuat saya lepas bebas. Makanya namanya karunia. Orang telah menerima karunia, gak mungkin main-main lagi. Dia sadar tanpa Tuhan bebaskan saya tetap jadi budak dosa selamanya. Selamanya. Masih hidup tapi jalannya meluncur pada neraka. Hidup beraktivitas ke gereja, tahu nyanyian rohani, bisa ngeband, bisa main musik, tapi meluncur terus tanpa ada orang bisa menahannya lagi. Hati-hati, hati-hati. Kalau engkau tidak pernah bertemu dengan pribadi Yesus, menerima anugerah pengampunannya, penyuciannya, dan mengangkat engkau jadi anak Allah, maka kita akan meluncur masuk pada jurang neraka. Halo? Ya, lanjut lagi. Ya, berikutnya. Nah, definisi ikatan dosa sekarang, udah kita masuk pada intinya. Orang berdosa itu mendapati dirinya, hidup saya itu ya, sebagai orang yang tidak merdeka. Tadi, tidak merdeka. Pernah sadar gak Bapak Ibu? Kalau gak sadar kebangetan juga. Aku gak bisa lepas loh. Aku pengen. Coba sekali-kali menginjil ya. Datang ke kafe-kafe, bertemu dengan orang mereka pemabuk, penjudi, yang pulang malam, dan mereka itu juga yang mungkin yang tidur dengan perempuan lain. Tanya kepada mereka, Pak, Bapak pernah ingin jadi orang baik gak? Pasti jawabannya iya. Tapi aku gak bisa. Setiap kali mau jadi baik, malah balik lagi lebih jahat lagi. Itu namanya ikatan dosa. Terjadi dalam diri kita, diikat. Gak bisa lepas. Kepengen saya jadi orang baik. Bahkan ada orang yang bertobatnya udah nangis-nangis, Tuhan, Duh Gusti, aku masuk neraka nih kalau nggak berubah, kalau nggak bertobat. Tapi nggak bisa. Kenapa? Ada ikatan dosa. Sin bondage. Ikatan dosa. Dan katakan, karena orang itu membiarkan kuasa dosa menawan dirinya. Dan setiap kali berjuang melawan dosa, ujung-ujungnya selalu pada kekalahan. Kenyataannya kalah terus. Gak bisa menang. Gak bisa menaklukkan godaan. Kalah terus. Katakan amin. Ya, saya jadikan contoh. Contoh aja nih, gak bermaksud apa-apa. Misalnya ada seorang yang terikat pada roh judi atau roh mabuk. Dia juga sadar waktu warasnya, aku pengen berhenti mabuk. Aku kepengen berhenti mabuk. Niat yang baik sesungguhnya. Tapi karena terikat, ya ada aja digoda sedikit aja. Ayo, masa kamu bukan laki-laki sih? Dulu kan kamu peminum. Minum lagi, mabuk lagi. Itu namanya terikat. Terikat. Sampai kapan bisa lepas? Kita akan belajar ini. Halo? Ya, kita akan belajar ini serius, ini dosa serius, nggak bisa lepas. Tadi Rasul Paulus katakan yang ini, ntar kita akan masukkan. Lalu apa itu kuasa dosa? Kuasa dosa adalah seperti penjajah yang menjajah hidup seseorang. Kuasa dosa itu membuat seseorang jadi buta dan tidak menyadari bahwa ia sedang ada dalam kuasa dosa itu. Ya, jadi bersifat mengikat dan hidup dalam untuk keturunannya. Ini Bapak Ibu nih. Orang di sini ini ya, dia enggak menyadari kalau dia terikat nih, ya. Terikat. Jadi dosa ini diikat. Nama ikatan itu namanya kuasa dosa. Ikatan dosa. Jadi dosa asal, dosa warisan, kuasa dosa itu sama. Namanya itu dia memberi status kuasa dosa sama perbuatan dosa beda. Di mana bedanya nih Bapak yang baik ngajar semuanya untuk anak-anaknya. Kuasa dosa sama perbuatan dosa beda. Ketika penjajahan Belanda
menguasai kita dalam 3,5 abad. Berapa Bapak Ibu? 3,5 abad, 350 tahun, betul nggak? Nah, status orang yang merasa mereka iso nyanyi, sekolah mulo, bisa sekolah sama sekolah Belanda, statusnya kamu tetap negeri dijajah, betul nggak? Walaupun bisa merdeka, bisa dancing sama orang-orang Belanda, bisa makan stup, segala macam makanan Belanda, tapi statusnya negeri jajahan. Kamu tuh terjajah. Jadi itu yang masuk kuasa dosa. Aku juga bisa pergi, bisa masak, bisa kaya, bisa terkenal, bisa populer, tapi kamu statusnya di bawah penjajah namanya kuasa dosa. Yang tadi untuk yang lain-lain bisa, tapi untuk bebaskan diri kita dari dosa nggak bisa, nggak ada power. Yang lain-lain bisa dilakukan. Bisa dansa, bisa bicara, bisa chatting, punya HP, ikut Zoom, segala macam, dikuasai, pinter. Tapi untuk urusan dosa, kayaknya sepele, nggak bisa dilepaskan. Kenapa? Namanya kamu dijajah oleh kuasa dosa. Statusnya negeri jajahan, pribadi jajahan. Siapa yang jajahnya? Kuasa dosa. Halo? Paham? Ya? Ada beda nggak perbuatan dosa dengan kuasa dosa? Kuasa dosa itu status. Meskipun orang-orang di bawah kuasa dosa tidak melakukan dosa, tapi statusnya aku berdosa. Kenapa? Negeriku negeri yang dijajah. Hidup saya dijajah oleh kuasa dosa. Walaupun saya nggak berbuat bohong, nggak ngapusi, nggak nipu orang, nggak berzina, tapi statusku itu status kuasa dosa. Nah, kalau ini nggak dibrok, ya, dipatahkan kuasa dosa tadi itu, terus kamu akan berbuat dosa, diintimidasi, diikat, dipenjara, yang nggak bisa bebas-bebas tadi itu. Katakan amin. Ya, tadi contoh tadi, seorang pemabuk, seorang penjudi itu kan sulit sekali melepaskan diri dari itu ya. Maka itu teman-teman yang suka main cap jike juga bertobatlah. Terkeikat selamanya loh. Bertobat itu enggak sepele, bukan soal sepele, itu soal ikatan. Artinya ketika kita balik lagi ke situ setelah mengenal firman Tuhan, si kuasa dosa mulai apa? Menancapkan kuku lagi. Kita dipegang lagi. Anggapan kita sekedar sederhana, alah cuman baca-baca aja kok. Sekedar mainnya kecil-kecil aja, 1.000 perak, 2.000 perak, katamu. Tapi si iblis sudah punya apa? Peluang untuk megang hidup kita kembali. Diikat lagi. Makanya nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Semua itu memerlukan keseriusan menghadapinya. Katakan amin. Dilawan, ya. Nah, klik lagi berikutnya. Tadi kuasa dosa jelas ya. Kayak orang dijajah ya. Nah, firman Tuhan berkata begini, Lukas 4:18. Roh Tuhan ada padaku sebab ia sudah melantik aku. Ini dari bahasa Indonesia sehari-hari. Kata melantik ya, di kalau terjemahan yang baru nggak ada kata melantik ya. Melantik aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Ia mengutus aku untuk mengumumkan pembebasan kepada orang tertawan. Saya ditawan sama siapa? Kuasa dosa tadi itu loh. Yang saya nggak bisa lepas, nggak bisa bebas, ya kan? Aku nggak berbuat, nggak pengen berbuat, tapi aku diikat. Mau arah kemerdekaan nggak bisa, mau keluar dari yang ini nggak bisa, mau keluar dari sini nggak bisa. Kenapa? Aku ditawan, dikasih rantai di kakinya, kayak diulur, tapi tetap miliknya dia. Mau keluar arah kebebasan, cek tarik lagi. Kamu mau kemana? Kamu milik saya. Kata siapa? Kata kuasa dosa. Begitu aku mau datang kepada firman Tuhan, mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mau belajar firman, mau jadi baik, mau ikut komsel, si iblis tarik lagi. Tes! Itu makanya sulit kita untuk jujur. Kenapa? Iblisnya masih ngikat kaki kita. Aku pengen ibadah lah, ditarik. Ya. Ada aja alasan hari ini kerja bakti, semua kan kerja bakti nih. Termasuk Bapak juga suruh kerja bakti. Bayar aja saya.
Kalau gitu nggak ketemu Anda. Ada aja. Iya mereka bikin kerja bakti hari Minggu, tapi kan saya ibadah hari Minggu, gimana dong? Utamakan Tuhan di atas segalanya. Kalau kamu harus bayar, bayar demi imanmu. Kasih uang gula kopi 20.000. Kok jadi bayar? Ya kalau enggak kamu nggak bisa ibadah. Oh ibadah kita cuma 1 kali. Itu harga harus dibayar. Ya, iblisnya pakai rantai di kaki kita. Begitu kita mau melangkah pada kebebasan, dia tarik lagi, set, balik lagi sini kamu milik saya. Udah nggak usah ibadah, di rumah aja. Alasan kan banyak, nggak punya motor, nggak ada waktu, sibuk, kelilingan. Banyak kita ciptakan, tapi itu sebenarnya ikatan. Yang megang sini siapa? Bandarnya. Kuasa dosa namanya. Karena udah diikat. Kemana aja ikutin. Gitu mau hampir ke gedung gereja, tarik lagi. Sini wae sama-sama aku. Ngapain denger Pak Melvin? Dari Baki udah separuh jalan, ditarik lagi. Oh kelingan ada yang belum dimatiin kompornya. Sekalian malah gak ikut ibadah. Udah tanggung Pak. Udah telat. Nah itu. Ada gembongnya gitu. Namanya si kuasa dosa tadi. Selama dia ada dalam saya, aku nggak merdeka untuk bisa hidup suci dan berkenan pada Tuhan. Kenapa? Si kuasa dosa itu loh. Terus. Nah, hari ini kita mau bebas dari itu. Dari kuasa dosa itu. Ya, kita mau lepas. Jangan lagi diintimidasi. Jangan lagi dikuasai. Jangan lagi terikat. Merdeka sepenuhnya. Jadi orang baik, jadi orang berkenan pada Tuhan. Ya. Berikut doanya. Ini Roma 7 ayat 15 yang saya tadi sebutkan. Paulus berkata begini, sebab apa yang aku perbuat. Jadi dia ingin berbuat baik, tapi hasil tadi apa? Kejahatan, melukai hati Tuhan. Ya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci yang aku perbuat. Artinya itu apa? Artinya dosa yang aku tidak inginkan. Saya udah sadar saya pengen jadi orang baik. Saya udah bertobat, aku pengen jadi orang suci. Tapi tadi kayak firman Tuhan ini. Sebab apa yang aku inginkan gak tercapai. Kenapa? Gak ada daya, gak ada power. Iblis ngikat saya terus balik lagi kepada kehidupan lama. Saya dibutakan, gak lihat mana jalan yang bagus. Jadi Bapak Ibu mohon maaf. Kalau Anda masih terus-menerus buat dosa, itu kayak orang dibutakan, nggak tahu mana jalan yang bagus, mana jalan yang baru. Janganlah jadi orang dibutakan. Kita udah melek lagi semuanya, karena Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, klik lagi berikutnya. Ini yang tadi udah Bapak ceritakan, analoginya. Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, ya, itu tidak ada pengaruhnya, efeknya pada kehidupan sehari-hari, makan, minum orang Indonesia, benar nggak? Bisa belanja, bisa kerja, punya karir, punya persahabatan orang Belanda, tapi statusnya semua orang jajahan. Kita juga begitu. Selama si kuasa dosa masih megang saya, masih mengintimidasi saya, aku bisa berbuat apapun, tapi saya diperbudak oleh dosa. Ujung-ujungnya melukai hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, dan tidak pernah benar di hadapan Tuhan. Ini dia. Katakan amin. Padahal saya bisa juga nggak berbuat dosa. Waktu ini dijajah, belum tentu yang makan minum tadi itu ngelawan Belanda secara khusus. Ambil tombak atau rencong itu lawan Belanda. Ini saya matikan kamu. Belum tentu. Tapi statusnya dijajah. Sama juga kita belum tentu kita berbuat zina. Tapi status saya orang berdosa di bawah kendali siapa? Kuasa dosa. Satu contoh lagi untuk mengakhiri ini. Ketika seorang yang terinfeksi HIV, AIDS, dia menikah. Pasangannya boleh kena, boleh enggak. Ini anaknya dipastikan pasti juga mengidap HIV, AIDS juga. Ya. Dia sekolah, dia bermain, tapi ujungnya udah jelas nih, nggak lama lagi umur pasti mati. Kenapa? Dia terinfeksi juga anaknya.
Seperti itulah juga dengan hidup kita. Anda bisa bermain, jalan ke gereja, ikut vokal group, ikut apapun juga, ujung-ujungnya neraka juga. Selama kita nggak bisa lepas dari kuasa dosa itu. Jadi kuasa dosa itu satu yang laknat, harus dibenci oleh kita. Kalau enggak kita terikat terus pada dosa itu. Gak bisa bebas, karena memang gak bisa karena kita pinter agamanya, rajin agamanya, ya soleha-soleho, tapi tetap aja masuknya neraka. Unless dipatahkan kuasa dosa, diblok, dan dia gak punya power lagi atas hidup saya, baru saya merdeka. Dilawan sang penjajah itu baru merdeka. Atau Indonesia merdeka karena penjajah diusir keluar. Baru dia merdeka. Nah, usir kuasa itu. Dan bagaimana caranya? Masuk pada intinya ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah ada kuasa pengampunan dan penerimaan dari Yesus Kristus. You have to receive Jesus Christ. Only Jesus. Hanya Yesus yang bisa membebaskan kita dari sini. Gak ada yang lain. Katakan amin. Sekali lagi, kekristenan bukan sekedar sebuah agama. Mohon maaf, bagi Anda yang datang sini karena menganggap ini agama, bukan agama. Kristen, saya ikut dia. Kenapa ikut dia? Karena dia menyelamatkan saya. Dia jaminan, dia patahkan kuasa dosa yang tadi itu. Yang buat saya gak bisa lepas, terikat terus, tertawan, dibelenggu, dirantai. Tapi dengan Yesus, dibebaskan, borgolnya dipatahkan semuanya. Dan aku menjadi orang merdeka. Katakan amin. Ya, itu perbuatan Yesus. Inilah inti sari Kristen. Makanya disebut kata inti tadi, ini intinya. Katakan amin. Jadi inti orang Kristen adalah terletak pada Yesus. Yesus bukan perbuatan baik, pengajaran, bukan apa, pada Yesus. Jadi satu cara adalah datang pada Yesus. Udah datang pada Yesus kan kita nih? Halo? Barisan paling ujung dari Anton sama anak buahnya ke belakang semua itu anak buah Pak Anton semuanya. Albert paling belakang asistennya. If you not meet Jesus, kalau kamu nggak ketemu sama Yesus, you will die, mati. Barisnya Mujila ke belakang juga. Udah terima Yesus nggak pribadi? Barisnya Bu Melvin ke belakang. Udah terima Yesus nggak pribadi? Secara pribadi, receive Jesus. Aku makin mengenalnya makin belakang ini loh. Aku udah khotbah dari puluhan tahun lalu, makin belakang makin butuh Yesus. Semuanya. Anda harus secara pribadi bertemu dengan Yesus. Dan yang kedua, tadi pribadi Yesus. Yang kedua, seperti kisah anak hilang. Dalam Lukas pasal 15, dia karena kemaruk harta, udah minta bagian dan papanya masih hidup. Pak, kasih bagian saya mau hidup mandiri. Jatah saya mana jatah? Wih, kayak preman yang minta jatah ya. Kasih jatahnya, silakan mau pergi. Dia pergi, dia tinggalkan papanya. Nah, dia kelola hartanya nggak benar. Dipakai foya-foya, main perempuan, macam-macam dosa dilakukan sampai jatuh miskin. Saking miskinnya nggak bisa makan lagi, dan dia bekerja di buruh upahan, makan makanan babi. Lah dia ingat, kok saya jadi begini ya? Kok aku jadi makan makanan babi? Terhina banget. Saya anak seorang tuan, anak seorang majikan, orang kaya, orang punya. Lalu dia berpikir gini, ada baiknya aku kembali saja pada bapakku. Saya akan mengaku dosa saya. Bapakku itu pasti menerima aku. Di sana ada banyak makanan. Oke? Dia pulang. Di tengah jalan, papanya lihat ya, mungkin papanya tuh rindu banget ya. Berhari-hari dibayangkan kapan anaknya pulang. Mungkin kalau tidur, bisa rindu tidur ya. Berkata, Pak ayolah kita bobo, udah malam nih. Aku masih mau menikmati malam. Apa? Siapa tahu anakku tiba-tiba datang malam ini. Itu bertahun-tahun dia gitu loh. Itu bapak kita begitu. Mengharapkan kapan kamu balik. Siapa tahu dia balik malam ini. Siapa tahu dia malam berseru.
siapa tahu malam dia bertobat, siapa tahu menyeru namanya, Tuhan selamatkan saya. Dan aku tolong dia pertama kali. Tuhan buka telinga untuk kapan teriakmu minta tolong. Sampai hari ini. Lalu si anak hilang itu juga berjalan akhirnya menuju ke kampung halamannya. Masih di tengah jalan, bapaknya lihat, "Wih, ini anakku." Lari dia mendapatkan si bungsu itu. Dipeluknya, diciumin, dulu belum ada corona. Jadi boleh cipika-cipiki gitu. Dipeluk, ciumnya, perintahkan pada anak buah yang lain, bawa kasut yang baru, jubah yang indah, dan sebagainya. Diberi kesempatan kedua. Artinya selain pertama, pada Yesus ada kelepasan. Yang kedua, aku juga harus punya hati kayak anak yang hilang ini. Datang mendapati Bapakku. Bapa, aku telah berdosa, aku sudah melawan Engkau, aku sudah melanggar banyak perintah-Mu dan firman-Mu. Terimalah aku. Nah, waktu kita begitu, kuasa dosa apa? Brok, hancur, powernya gak ada lagi. Katakan amin. Itulah kematian Yesus salib. Tidak ada giginya lagi. Hai maut, di manakah sengatmu? Gak ada lagi sengatnya. Tapi harus dua yang terjadi. Kalau dari pihak Allah tidak terbantahkan, memang dia mati untuk kita. Katakan amin. Yang dari saya ini datang sama dia. Anda bertobat gak? Bapakku, aku datang kembali padamu ya. Kalau dulu kan belum ada WA ya, belum ada SMS kalau ya segala macam. Jadi di jalan. Beruntung bapaknya setia banget, tiap hari tungguin ya. Lagi kerja apapun lihat lagi ke jalan, siapa tahu anak saya datang ya. Kerja apapun lihat lagi ke jalan, siapa tahu anak saya datang. Kalau sekarang kan beda, pinjam WA sebentar, "Papa aku mau pulang ya, kirim ongkos." Atau telepon, yang sekarang, tapi dulu enggak. Tapi apapun caramu pulang, yang penting kamu pulang. Lukas pasal 15, pulang, bertobat, balik lagi. Datang pada Tuhan, baru Tuhan terima. Terjadi pelukan tadi. Diterima jadi anaknya. Sejak jadi anaknya tadi, kuasa dosa nggak bisa melekat lagi. Kenapa? Anaknya Allah. Siapa mau nempel sama dia nggak bisa. Karena kamu nggak balik tenanan pada Tuhan, maka kamu masih jadi budak dosa. Terus menerus berbuat dosa. Kenapa? Nggak balik pada Tuhan. Ayo nempel pada Tuhan. Ada pelukannya Tuhan. Aku hari ini menerimamu anakku, kamu adalah anak saya. Dikasih kasut, dikasih baju, dikasih jubah, dikasih macam-macam. Karena siapa? Udah jadi anaknya. Betul? Waktu tadi di luar sana, belum disambut sama bapaknya, banyak musuh bisa menghadang dia. Di jalan, ada orang mau merampok dia, mau mencoba bunuh dia, segala macam. Sekarang udah nempel sama bapaknya, siapa melawan dia? Betul nggak? Tak sikat lah kamu macam-macam. Perintahkan tentara ngawal dia. Nah itu kalau kita anak Allah. Ini yang harus diketahui. Oh begitu orang Kristennya, gitu indah sekali. Jadi ada dua peristiwa atau ada dua hal terjadi. Dari pihak Allah menerima kamu, memberikan pengampunan, hapus segala dosa kita. Katakan, asalkan yang kedua, kamu datang pada Tuhan. Yesus, ini hidup saya. Kacau. Berantakan, belang mentong semuanya, nggak ada bagus-bagus sama sekali. Tapi aku percaya Bapa itu penuh kasih. Terima aku Bapa, jadi anakmu lagi. Aku terima. Waktu diterima anak bungsu, bapaknya berkata, ya kamu tak terima rumahku, tapi sekarang jadi kacung. Pesuruh, enggak, tetap anak loh. Diberi jubah, yang jubah itu lambang, dia tuh anak. Lalu dikasih cincin materai, cincin menggambarkan apa? Kuasa, power. Katakan amin. Jadi anak itu kalau berdiri cincin diangkat begini, semua karyawan papanya semua tunduk. Kenapa? Ada power di tangannya. Dikasih cincin, cincin melambangkan dia punya kuasa, otoritas. Anda punya otoritas sekarang. Cincin dari Tuhan itu udah masuk jari saya. Angkat tanganmu, setan lari. Katakan amin. Jubah itu melambangkan anak, saya anak Tuhan. Halo. Kasut melambangkan apa? Saya nggak dari dunia lagi, udah kepisah. Tanah saya injak tadi ini tanah, bumi. Aku terpisah dari bumi. Pakai apa? Ada alas kasutnya. Kasutnya Tuhan kasih. Saya nggak sama lagi di dunia. Itu tiga lambang itu. Terpisah dari dunia, anaknya Allah, dan ada otoritas di tangan.
semua tunduk pada itu. Kalau kamu berdoa dalam nama Yesus, semua tunduk pada doamu. Kenapa? Ada otoritas. Kita angkat pujian, ya. Satu pujian. Saya berharap kita responi ya. Ya, khotbah-khotbah saya sekarang gitu-gitu aja, singkat-singkat, tapi saya harap diresponi. Dia khotbah-khotbah penting semuanya, ya. Mulai di Agustus ini. Saya sudah mati, ini kita responnya ya. Ku telah mati, dan saya bangkit ada hidup yang baru. Bukan satu hidup yang sia-sia, tapi dalam Tuhan. Bukan dengan barang fana. Boleh diikuti, boleh juga tidak. Kau membawa Resapi firman Tuhan ini. dosaku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Tiada noda. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Renungkan bagaimana hidupmu. Kau menebus diriku oleh segenap kasih, Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati. Amin. Dan tinggalkan Gaya hidup, cara hidup yang lama. cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu coba lihat sini lagi. Betapa hebatnya kasih karunia untuk kita semuanya. Tanpa itu kita tidak bisa masuk surga. Tanpa Yesus. Jadi mulai sekarang mulai mengerti kita untuk apa saya sembahyang. Untuk apa saya datang ke gereja. Karena saya diselamatkan. Kecuali Anda nggak diselamatkan sama Tuhan, terserah. Tapi kalau aku udah jadi anaknya Allah, cuma diminta 1 kali seminggu untuk saya beribadah, masa nggak bisa dipenuhi? Katakan amin. Hidup kita sia-sia semuanya. Kata firman tadi gitu. Walaupun kau bisa dapat titel sarjana, S2, S3, profesor, doktor, tanpa Yesus semua akan kesia-siaan aja. Cantik, populer, kekayaanmu luar biasa, hartamu 1 bulan dapat 5 miliar, tanpa Yesus sia-sia. Cantik, tampan, ganteng, jadi bintang film populer, tanpa Yesus sia-sia. Semua kesia-siaan, kayak lagu tadi itu. Tidak berarti. Tidak berarti. Ke dunia ini, kepada Yesus, ke surga ini gak berlaku nih. Untuk kesini. Gak bisa. Cuman pakai tiket Yesus ini. Salibnya. Kita datang pada Dia. Lalu kita diterima oleh Tuhan kayak anak bungsu tadi. Dipeluk Tuhan, diberi jubah yang indah, dipakai cincin, pengenakan kasut yang baru. Mau gak kayak gitu? Datang pada Tuhan lagi. Diampuni, diterima, dilepaskan dari semua dosa. Tidak ada kuasa dosa masih melekat pada saya. Saya jadi orang merdeka. Orang yang bebas, bukan lagi budak dosa. Yang tiap hari mau berbuat baik pun selalu jatuh berbuat jahat lagi. Sejak Yesus dalam hidup saya, Dia tidak punya kuasa, tidak punya sengat yang akan membuat saya jatuh dalam dosa terus-menerus.
tapi jadi orang merdeka yang dikasihinya. Kita akan dengarkan pujian ini sama-sama, atau sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal lagi ya. Amin. Semua pujikan. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Katakan lagi, bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak. Terima kasih Malon Jesus. Kau menebus diriku. Amin. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Semua katakan. Ku telah mati dan Tinggalkan. cara hidupku yang lama. Mari datang pada Tuhan, pada Bapa kita. Semuanya sia-sia yang tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya beri kesempatan ya, tiap kita nanti sehingga dipujikan lagi, boleh berlutut berdoa minta ampun. Saya gak akan tumpangkan tangan, tapi Bapak nanti langsung close dengan tutup doa berkat dan semuanya ya. Jadi yang mau bersedia nggak apa-apa ya, ada katakan. Jadi nggak ada altar call, tapi Bapak doakan waktu kalian bertelut bersujud sama Tuhan. Terima saya Tuhan, aku anakmu, kasihi aku udah salah jalan sama ini, terimalah aku ya. Silakan singkat pujikan lagi, diberi Anda kesempatan. Yang mau, yang nggak mau terserah Anda juga. Tapi saya akan doakan yang berlutut dari sini, lalu kita tutup doa. Ya silakan ya. Mengaku pada Tuhan masing-masing. Bukan dengan barang fana. Makasih Tuhan. Tidak usah menggengsi, Kau itu urusan pribadi kita. dosaku. Gak usah malu, itu urusan saya. Selagi masih ada kesempatan, aku tidak mau terus-menerus diperbudak dengan dosa. Makasih ya Tuhan. Dan celah. Terima hidup saya Tuhan. Bukan dengan Bapa, Engkau Bapa yang baik. Aku datang padamu Bapa. Terimalah saya jadi anakmu, jadi milikmu, jadi kepunyaanmu. Aku mau terlepas, terbebas dari kuasa dosa. Miliki saya sepenuhnya, jadikan saya kepunyaanmu. Amin. Aku telah mati sekarang dan tinggalkan segala dosa-dosa saya. Cara hidup saya yang lama, yang tidak berguna, semuanya sia-sia dan tak berarti. Amin. Amin. Lagi hidup ini. Amin. Ku letakkan Tuhan, mereka bertelut di hadapan-Mu sekarang. pada mesbah Terimalah mereka Tuhan jadi anak-Mu. Tuhan.
Ampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Jadilah padaku seperti kehendak-Mu yang Kau ingini. Chorus saja, ku telah mati. Chorus. Ku telah mati. Bapa Surgawi, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sekarang berlutut di hadapan-Mu. Ampuni mereka, pulihkan hati mereka, terima mereka jadi anak-Mu. Biarlah semua kekayaan Bapa Surgawi curahkan bagi mereka. Segala janji, segala kehendak terjadi, digenapi untuk mereka sekarang dan selama-lamanya. Apapun mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun mereka lakukan, biar itu terjadi dan digenapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Sejak sekarang buat hati mereka selalu tertuju pada Tuhan, terfokus pada Allah. Hanya Allah yang dicari, hanya Allah yang dirindukan, tiada yang lain kecuali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang buat semuanya, saya berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Mulai sekarang, jadikan kami jemaat-Mu yang taat, jemaat-Mu yang terlepas, terbebas dari kuasa dosa. Kami bukan lagi budak, bukan lagi orang diikat oleh kuasa dosa, tapi orang merdeka semerdeka-merdekanya, hidup hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berkati supaya hidup mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, semuanya dalam berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau, serta memelihara hidupmu. Tuhan juga menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia yang baru. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu, serta memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua. Sama-sama kita katakan, amin.